Kalau kamu punya limit kartu kredit yang tinggi seperti aku 88 juta di HSBC, 140 juta di Genius, dan 75 juta di Bank Mandiri, jangan sampai limit tersebut dihack dan kamu alami kerugian. Seperti contohnya yang ditulis oleh Kak Soka Pradipta pada tanggal 23 Februari 2026 tentang SMS resmi Bank Permata digunakan untuk phishing. Hah? Apa nih modusnya? Apa yang harus nasabah lakukan? Yuk kita bahas. Jadi, Kak Soka menulis surat ini karena untuk menyampaikan keluhan tentang keamanan dari Bank Permata yang ujungnya buat kerugian finansial kepada Kak Soka. Kejadian bermula pada tanggal 20 Januari 2026 jam 16.27 ketika dihubungi oleh seseorang sebagai pihak Bank Permata. Ia menginformasikan adanya transaksi tidak wajar dan untuk meyakinkan saya, pelaku meminta untuk cek SMS dari Bank Permata. Dan benar saja ada notifikasi yang isinya kode OTP dari beberapa merchant serta informasi transaksi kartu kredit. Nah, ini adalah hal yang aneh ya. Kalau misalkan tiba-tiba ada OTP ke nomor handphone kita dan kita nggak merasa, itu artinya semua informasi kartu kredit dan juga nomor handphone kita sudah bocor dan udah dimiliki oleh hacker. Jadi di sini kamu wajib untuk telepon call center dari bank untuk minta ganti fisik kartu. Oke, kita balik bahas. Karena seluruh pesan tersebut melalui thread SMS resmi dari Bank Permata yang juga sebelumnya digunakan untuk notifikasi transaksi saya yang sah, kecurigaan saya akhirnya berkurang. Dan situasi dibuat seolah-olah mendesak sehingga saya ikuti arahan pelaku. Nah, pelaku kemudian menawarkan bantuan pemblokiran kartu dan mengirimkan tautan via SMS resmi Bank Permata. Tautan tersebut mengarah ke halaman yang mirip situs resmi bank, termasuk menu blokir kartu dan pembatalan transaksi. Karena masih ragu, awalnya saya menolak mengisi data, namun pelaku mengarahkan saya ke proses pembatalan transaksi dengan memasukkan OTP yang dikirimkan ke ponsel saya. Nah, ini aneh ya, kalau misalkan kamu itu minta penghapusan data atau minta untuk ganti kartu, jangan lewat website ya, apalagi website dari orang yang tidak kamu kenal. Lebih baik kita telepon call center, walaupun hilang sedikit pulsa, tapi dana kita di kartu kredit akan aman. Oke, kita balik lagi. Karena waktu pengiriman OTP sangat berdekatan dengan percakapan dan tautan dikirim dari SMS resmi bank, akhirnya saya ikut instruksi dan pelaku juga mengirimkan notifikasi ke aplikasi mobile banking yang tampak valid. Tanpa saya sadari, OTP dan persetujuan yang saya lakukan untuk menggunakan authorize transaksi justru menguras dana saya. Saya baru menyadari ketika muncul notifikasi transaksi ke dompet digital. Akibat kejadian tersebut, dana pada rekening Permata saya telah ditransfer ke ShopeePay 17 juta dan kartu kredit BNI serta Permata saya juga digunakan untuk transaksi dana 9.800.000 dan 4.800.000. Saya segera menutup telepon dan menghubungi call center Permata serta BNI untuk melakukan pemblokiran kartu dan aplikasi. Berarti total kerugian di sini 30 juta lebih. Nah, poin utama yang jadi pertanyaan besar saya adalah bagaimana pelaku dapat mengirimkan tautan phishing via SMS resmi Bank Permata. Ini udah sering kita bahas kalau kita pakai fake BTS, dan kalau misalkan itu terjadi, itu seolah-olah dari Bank Permata, padahal kalau kita cek nomornya bisa jadi tidak mungkin. Dan oleh karena itu, kalau ada link di SMS, mau itu resmi ataupun nggak resmi, jangan pernah dibuka. Itu yang pertama.
Lalu yang kedua, mengapa sistem keamanan tidak mendeteksi anomali pengiriman link berbahaya dari kanal resmi tersebut? Ya, ini sama kayak tadi ya, kayak nomor 1. Dan yang ketiga, bagaimana pelaku bisa punya informasi detail saya sebagai nasabah sehingga proses penipuan tampak sangat meyakinkan. Nah, ini udah banyak banget kejadian informasi kartu kredit, nomor handphone, bahkan nik KTP, entah kita dari mana, itu udah tersebar di pasar gelap. Jadi, kalau kamu kayak gitu, jangan heran yang bisa kita lakukan cuman minta fisik ganti kartu tiap beberapa bulan sekali kalau mungkin memang ternyata itu sangat riskan. Di sini, Kak Soka Pradipta itu mengatakan celah keamanan pada kanal komunikasi resmi bank merupakan resiko serius dan sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan nasabah. Jika SMS resmi saja dapat disusupi, maka nasabah awam sangat rentan menjadi korban dan oleh karena itu, saya berharap Bank Permata melakukan investigasi adanya peningkatan sistem keamanan dan edukasi nasabah dan terdapat pertanggungjawaban serta solusi atas kerugian yang saya alami. Dan Kak Soka menulis surat ini agar kejadian serupa tidak menimpa nasabah lain di kemudian hari serta mendorong peningkatan keamanan sistem perbankan digital di Indonesia. Dan sampai pada video ini dibuat, belum ada tanggapan dari Bank Permata, dan kalau ada, nanti aku update tanggapannya ada di kolom deskripsi. Nah, balik ke pertanyaan apa yang nasabah bisa lakukan. Yang pertama, jangan pernah bagikan OTP kepada siapapun termasuk petugas bank. Dan yang kedua, kalau ada indikasi kebocoran data transaksi kartu kredit, langsung minta ganti kartu. Dan yang ketiga, jangan pernah klik link sembarangan karena ini udah kejadian nggak hanya di Bank Permata, tapi juga di bank lain. Yang kita bisa lakukan adalah tutup teleponnya dan telepon sendiri call center kalau memang ada kejadian yang mencurigakan. Itu 3 tips dari aku, dan kalau kamu ada tips tambahan, langsung aja tambahin di komentar. Semoga informasinya bermanfaat, dan kamu bisa klik tombol subscribe untuk dapat tips serta informasi terbaik tentang update kartu kredit, juga pinjaman online, dan produk keuangan lainnya yang sering digunakan oleh nasabah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!